Al-Ma'atul Hasanah dari Gus Ilham. Pada di Gus Ilham waktu dalam bertemu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bil huda. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Yayasan Alumni Undip dan jajarannya, Bapak Rektor USM dan jajarannya, yang kami hormati pula Bapak Rektor Undip, Bapak Rektor Unisula, dan seluruh hadirin hadirat dosen USM maupun tenaga kependidikan yang dimuliakan Allah. Malam ini adalah malam ke-7 kita mendoakan Profesor Abdullah Kelib. Kita yakin bersama, insya Allah Profesor Abdullah Kelib sudah bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Rasulullah mengatakan, di mana ada seorang muslim atau muslimah yamutu yaumal jum'ah, dia mati pada hari Jumat atau malam Jumat, illa waqahullahu min adabil qabr, maka Allah menjaganya dari siksa kubur. Insya Allah Profesor Abdullah Kelib sudah selamat dari siksa kubur. Beliau ditempatkan di taman-taman surga, amin Allahumma amin. Yang kedua, janjinya Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Tadi kita baca, sesungguhnya kami Allah menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami Allah mencatat, menulis apa yang mereka lakukan, wa atharuhum, dan tinggalan-tinggalan mereka. Profesor Abdullah Kelib, rekam jejaknya, track recordnya tidak usah dibahas lagi, kebaikannya otomatis apa yang telah ditinggalkan beliau. Tadi Pak Rektor USM sempat menjelaskan, beliau pernah menjabat Rektor Unisula, pernah menjabat Dekan Fakultas Hukum USM, menjabat Ketua Prodi S2. Masya Allah, tinggalannya banyak. Ini pasti ada pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat, amin Allahumma amin. Belum lagi ada dzurriyyahnya Mas Iqbal, dzurriyyatan thayyibah, dzurriyyatan sholihah, putra putri sholihah yang terus mendoakan orang tuanya, almarhum Profesor Abdullah Kelib. Ini juga kebahagiaan bagi beliau yang pahalanya terus mengalir. Sekarang yang menjadi persoalan adalah kita yang masih hidup ini. Kita ini camat semua ini, calon mati. Kalau nyalon rektor itu mesti jadi, nyalon DPR belum tentu jadi, nyalon apa ini yang sudah mulai ancang-ancang nyalon presiden. Nah ini sudah mulai baliho-baliho sudah ada di pinggir jalan. 2024 ini sudah pasang kuda-kuda, belum tentu jadi. Tapi kalau camat, calon mati itu pasti jadi. Nah, tadi ada satu ayat yang mengingatkan kita semua, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilu. Ini peringatan untuk kita semua. Kata Allah, siapa yang aku panjangkan umurnya, maka akan aku kembalikan kejadiannya seperti semula. Ini jadi nyuwun sewu, kita ini ternyata kalau tambah tua itu ternyata badan kita tidak seperti muda lagi, Bapak Ibu. Allah janji, siapa yang aku panjangkan umurnya tambah tua, akan ku kembalikan kejadian seperti anak kecil. Dulu ketika anak kecil nggak punya gigi, ya kita lahir itu ompong. Ngono wis tambah tua untu merotoli karepe dhewe. Potol siji, potol loro. Nanti akhirnya diberi apa? Untuk pasangan. Untuk pasangan ben ora ilang dikai kawat, ben ora ono sing maling Pak Rektor. Dikai bendrat.
Dulu ketika kecil kalau jalan harus dituntun. Nanti kalau sudah tua ya gitu, kita nanti gayanya dituntun, nggak teken seperti itu. Ini sudah alamiah. Terus nanti sakit dari rumat-rumatan, lebu rumah sakit, wafat. Nah, ini memang siklus kehidupan. Nah, bagaimana kehidupan kita ini di tengah pandemi COVID-19 tetap semangat. Nah, ini yang menjadi titipan yang dibisikkan kepada saya, bagaimana kita membangun semangat hidup. Ibnu Sina pernah mengatakan begini Bapak Ibu, al-wahmu nisfudda. Kepanikan itu adalah sebagian dari penyakit. Seminggu 2 minggu ini, bahkan ini tadi kayaknya sudah diputuskan ya, PKM darurat akan disambung sampai tanggal pinten Pak Rektor? 17 Agustus, bukan 2 Agustus 2 Agustus, 11 Agustus. Pokoknya kayaknya ini diperpanjang lagi. Malam ini mulai kemarin kalau kita lihat di jalan-jalan peteng dedet, lampu dimatikan semua. Ini kalau kita melihat situasi semacam ini, apalagi kalau siang hari, bahkan malam hari juga ada suara ambulan terus itu, menjadikan diri kita ini kadang-kadang was-was, sampai akhirnya radoyan mangan, sesek. Lah ini yang menjadikan kita cepat. Makanya terus di kemudian Ibnu Sina mengatakan al-itma'nan, tenang adalah nisfud dawa. Orang kalau tenang hatinya itu sebagian dari obat. Nah, bagaimana kita bisa tenang? Quran mengajarkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Nah, salah satu yang kita lakukan malam hari ini membaca surah Yasin, zikir, ini juga bagian cara menenangkan hati kita, pikiran kita. Jadi orang itu kalau hatinya tenang, pikiran tenang, insya Allah itu semuanya enak. Nah, tapi kalau orang punya masalah, ya, orang punya masalah, kemudian di rumah punya masalah, itu pikirannya kacau, nafsu makan tidak ada, akhirnya ya cepat sakit dan begitulah. Ada resep dalam Al-Quran. Nah, ini kalau dokter itu punya racian, ya. Obat flu ini, obat pilek ini. Kiai, para wali itu juga punya racian. Kalau pengen sehat, ya, dan ini yang mengijayai saya ini umurnya lebih dari 70 tahun semua. Bahkan yang terakhir yang ngendikan sama saya itu umurnya sekarang 99 tahun 6 bulan. Saya kira keluarga USM belum ada yang gitu. Kemarin Prof Yudata berapa? 77. Masih. Prof Muladi 77 masih. Prof Muladi, Prof Khalid 79 ya, masih kalah. Yang ijazah saya ini umurnya 99. Yang saya ngevlog itu Pak. Yang ada di Facebook saya sudah ditonton 16.000 tayangan itu. Di YouTube juga sudah ribuan. Beliau mengatakan sama saya gini, saya kan tanya, Mbah, jenengan ini umurnya berapa? Umurku 100 tahun. Asmaul Husna katanya, 99 tahun 6 bulan. Resepnya apa kok jenengan sehat? Kemana-mana pakai pit yang sepeda yang ada mesinnya itu. Resepnya satu, setiap ba'da subuh, ba'da duhur, ba'da maghrib membaca akhir surah Taubah. Nanti silahkan dibuka di rumah. Akhir surah Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Terus kata beliau tambahi surah Al-Ahzab ayat 56 kalau nggak salah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dibaca 7 kali. Terus resepnya apa lagi Mbah? Yang kedua, sedekah. Ternyata beliau ini setiap hari Jumat sedekah minimal 400.000 sampai 800.000. Pernah diundang sama Pak Deddy Corbuzier di Hitam Putih. Ketika itu ditanya, Mbah, jenengan itu gajinya berapa? 1 bulan kok bisa bersedekah sampai 800.000. Kata dia, saya itu ngajar-ngajar paling gajinya 600.000.
Lah kok sedekah 800.000? Nah, zaman dulu itu 800 dibagi 4, keluarnya berapa itu? Setiap Jumatnya berarti 200.000. Kata dia, ya ini uang dari Allah, saya buang lagi untuk Allah. Ya uang itu ada saja. Kata dia, sejak dia itu sedekah itulah, kata dia tidak pernah sakit. Ya sakit-sakit ringan, tapi tetap dia sehat sampai hari ini. Beliau masih sehat, barokahnya sedekah. Kata Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa menolak bala, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi, sedekah bisa memadamkan amarah Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, dawu maradhakum bis shadaqah, sembuhkan orang-orang sakitmu dengan sedekah. As-shadaqatu tajlibur rizqa, sedekah bisa menarik rizki. As-shadaqatu ya tutawilul umur, sedekah bisa memanjangkan umur. Nah, salah satu yang dilakukan USM ini yang saya sudah dari dulu seneng santunan anak yatim. Wah ini luar biasa ini. USM ini salah satu institusi yang peduli dengan fuqara masakin dan langsung mengambil ke rumah-rumah. Nah ini saya sangat setuju. Ini bagian dari mensedekahi keluarga besar USM dan Yayasan Alumni Undip. Nah semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menjadi seseorang yang hatinya tenang harus memperbanyak ingat kepada Allah. Salah satu ingatnya adalah yang biasa kita baca tadi, bahwa kita ini sebetulnya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau punya masalah apa saja itu tidak usah bingung ya, persoalan apa, kita rebutan apa, tidak usah rebutan. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Lagi rebutan yang ngopong paling-paling mati. Maka kematian itu sebetulnya kata Rasulullah, mau'idoh yang paling cespleng, kafa bil mauti wa'idoh. Cukuplah kematian itu menjadi mau'idoh bagi kita semua. Berarti wong dikandani angel, jadi Kanjeng Nabi, fa innaka mayitun, dia pasti bakal mati. Ono wong dikandani angel, kemaki pasti mati. Bahkan kematian itu justru bisa ngadem-ngadem hati. Contoh weruh mobil wapi ya, kok ora tekan-tekan, arep tuku ora di duit, ning atine ngomong wae, alah mati ora digowo. Adem to. Dadi nek sing urung duwe mobil, weruh mobile Pak Rektor Lexus, pengin tuku urung iso. Lho niku cara Kanjeng Nabi, oh ya tuh al-maut. Ternyata kematian itu bisa ngademke pikiran. Maka saya itu salah satu kesenangan saya kalau punya masalah. Saya tidak refreshing Pak Rektor. Saya pergi ke kuburan-kuburan. Jadi kalau lihat postingan saya kan sering ke wali siapa. Itu seneng saya karena saya kalau sudah lihat kuburan itu hati tenang. Ngapain mikir jauh-jauh? Paling-paling ya mati. Dan itu perintahnya Rasulullah, aktsiru min dzikri hadimil ladza. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Apa itu? Mati. Murah omah wapi, lantai 10. Nah, USM ini lantai berapa? Lantai 9. Nah, 10 ono omah ulang lantai 10. Ini artuku ra iso. Atine ngomong, aku ra iso tuku ya serapopo. Engko sing duwe ora mati ra teko. Subhanallah. Jadi kematian itu sebetulnya kehidupan yang berbeda alam. Jadi Profesor Abdullah Khalib saat ini juga hidup di tempat yang berbeda. Kita pun nanti juga akan mengalaminya. Yang terpenting adalah mari kita persiapkan kehidupan kita yang baik. Kita manajemen ibadah kita manajemen pekerjaan kita. Insya Allah semuanya kalau diniati baik menjadi amal ibadah. Sesuatu yang kelihatan dunia kalau niatnya baik menjadi amal akhirat kalau niatnya jelek menjadi amal dunia. Oleh karenanya mumpung kita masih hidup, mari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam hal ini kalau situasi semacam ini, ayo kita tetap semangat hidup. Jangan lupa protokol kesehatannya, sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya adalah yang sudah saya sebutkan tadi, membaca akhir surah Taubah. Kalau mau membaca ayat Asmaul Husna juga bisa,
ambil Asmaul Husna yang untuk kesehatan. Apa itu? Ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin. Wahai Allah yang maha kuat, wahai Allah yang maha perkasa, semoga tubuh kita kuat perkasa, amin Allahumma amin, dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita yang lebih baik, meneruskan cita-cita kita yang terbaik, dan semoga ke depan USM betul-betul menjadi universitas yang bisa memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, memberi keberkahan kepada semuanya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.